Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kita langsung menuju ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD. Selamat malam Pak Menko, Pak Mahfud, sehat selalu? Selamat malam, Pak Iman. Iya. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak, Alhamdulillah. Pak Mahfud, saya kemarin mewawancarai Ibu Nur Hayati dan ia menyatakan belum dihubungi sama sekali terkait dengan rencana dari apakah itu polisi ataukah itu kejaksaan yang kabarnya akan menghentikan. Pak Mahfud juga sempat kemarin menyampaikan informasi kalau pemerintah negara ini mencoba untuk menghentikan kasus Nur Hayati karena yang bersangkutan adalah pelapor kasus korupsi agar tidak trauma dalam melaporkan kasus korupsi. Jadi bagaimana perkembangannya, Pak? Jadi begini ya, ini kan hari libur ya. Jadi saya mengumumkan itu kepada publik itu hari Minggu pagi tanggal 27. Iya. Itu hari libur. Sehari sebelumnya hari libur juga Kabareskrim itu membuat rilis akan menghentikan kasus itu dengan SP3. Lalu Kejaksaan sore itu juga tanggal 26 mengatakan akan mengeluarkan SKP 2, gitu kan. Jadi dua-duanya ini sudah sama. Lalu tanggal 26 malam itu saya koordinasi dengan Bareskrim dan Kejaksaan Agung, sama keputusannya akan dihentikan. Tinggal sekarang mekanismenya kan gitu. Nah hari kerja kan baru hari ini. Saya dengar tadi laporan sudah berusaha menghubungi Nur Hayati karena kalau mau mekanisme SKP 2 kan harus juga ada berita acara penyerahan tersangka kepada Kejaksaan. Sekarang posisi masih di kepolisian ya Pak, kasusnya? Kenapa? Kasusnya masih di kepolisian, belum dilimpahkan ke Kejaksaan. Kabarnya kan sudah P21 Pak, artinya sudah di Kejaksaan. Iya, tapi kan harus ada tahap 2. P21 itu di Kejaksaan, tahap 2-nya apa? Karena sudah P21 maka barang bukti dan tersangkanya diserahkan ke Kejaksaan. Baru sesudah diserahkan itu nanti dikeluarkan SKP 2 gitu prosedurnya. Gitu. Kalau kita langsung itu kan tidak bisa juga. Baik, saya ingin bertanya Pak Mahfud. Nanti udah selesai. Iya, bagaimana kemudian menjawab bahwa proses ini bukan intervensi hukum tapi ini adalah sesuai dengan koridor hukum yang dilakukan oleh pemerintah? Iya, koridor hukum karena sesudah ada protes dari Nur Hayati itu lalu diadakan eksaminasi di Kejaksaan. Lalu diadakan gelar perkara ulang di Bareskrim. Yang kesimpulannya ya ada kekeliruan, unprofesional. Sehingga pilihannya itu kalau dibebaskan ada 3. Satu, pra-peradilan. Pra-peradilan masih lama itu, berita acaranya sekian hari, diperiksa sekian hari dan seterusnya. Maka pilihan kedua adalah SP3. Kalau SP3 Kejaksaan mengembalikan ke Polri. Anda nih kembali nih P19. Tapi ini menurut Kejaksaan tidak mungkin karena sudah sekarang tersangka. Oleh sebab itu yang paling gampang itu Polri menyerahkan barang bukti dan tersangkanya diserahkan ini tanggung jawab Anda. Nah begitu tanggung jawab itu dikeluarkan SKP 2. Begitu kira-kira prosedur. Oke, itu jalannya. Tadi Bapak katakan setelah eksaminasi Bareskrim di kepolisian maka ditemukan ada kesalahan. Boleh dibuka Pak kesalahannya seperti apa? Iya, karena kemudian mungkin si Nur Hayati ini dianggap terlibat di dalam korupsi itu. Karena apa? Karena kok sampai 3 tahun baru lapor. Iya kan? Berarti membiarkan kan 3 tahun dari 2018 ke 2020. Yang kedua, Nur Hayati ini kan bukan pelapor. Dia lapor ke kepala Badan Permusyawaratan Desa. Betul. Badan Permusyawaratan Desa yang melapor ke Polri. Nah, kemudian karena dia bukan pelapor, maka dia diperiksa sebagai saksi. Dan disitulah terjadinya kekurang cermatan itu. Kok Padahal jadi saksi ya kurang cermatan tuh dia dipanggil sebagai saksi kok berujung ke tersangka. Ya dugaannya ya karena mungkin pasal 55 tadi Anda kok membiarkan, kan berarti membiarkan orang lain kaya, memperkaya diri. Menurut kitab
menurut undang-undang korupsi itu kan korupsi juga, Iya. gitu, sehingga ditetapkan tersangka. Karena tetap Tapi tidak- memberikan uang kepada sang kepala desa yang Iya. sekarang dijadikan tersangka korupsi. Tapi kan begini Iya. Pak, tadi Bapak katakan bahwa ia tidak dianggap sebagai pelapor. Kalau pelapor kan fix ya, pelapor tidak bisa kemudian diproses. Tapi karena ia dianggap bukan pelapor dan memperkaya pihak ketiga, maka ia ditetapkan tersangka. Apakah kemudian Ya. tidak tercium bahwa ia sesungguhnya yang melaporkan ke BPD, meskipun secara formal BPD, Badan Permusyawaratan Desa, yang kemudian melaporkan ke polisi? Ya tercium, makanya sekarang dibatalkan itu kan, akan dibatalkan, ya tercium dong. Ada 3 kemudian. Pertama, dia sebenarnya sudah melaporkan ke pihak yang tepat meskipun bukan aparat penegak hukum, yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Itu kan benar. Ya. Dia dapat laporan, ada tanda tangan, ada dokumen, lalu dia yang lapor ke polisi. Aha. Tapi polisi semula, oh ini pelapornya kepala BPD, bukan si Nur Hayati. Oleh sebab itu dia diminta dipanggil oleh kejaksaan, disuruh panggil periksa juga, tapi tiba-tiba jadi tersangka. Nah di situ kemudian tidak dipertimbangkan. Satu, tidak ada mens rea di situ. Karena kalau ada mens rea dia tidak mungkin lapor, ya kan, kepada kepala BPD. Mens rea itu tidak ada niat untuk melakukan itu. Ya dia sesudah 2 tahun kalau begini terus lapor gitu kan. Ke kepala Badan Pemeriksaan Desa. Mens rea-nya untuk korupsi Nur Hayati tidak ada. Yang kedua, dia tidak menikmati uang itu sama sekali. Ya. Itu berarti dia kan tidak ikut. Lalu yang ketiga, dia tidak mau ketika didorong-dorong untuk menyembunyikan fakta, membuat laporan fiktif agar tidak bocor keluar, dan dia tidak mau. Nah dari situ sudah rasa keadilan kita akan mengatakan keliru, nampaknya kurang profesional kalau ini lalu dijadikan tersangka. Meskipun alasannya ada loh, pasal 55 dan pasal 66 Permendagri nomor 20 tahun 2008. Gitu, di situ diatur bahwa bendahara itu tidak boleh langsung ngasihkan uang ke Pak Mahfud, kepala desa. kemarin sekali lagi, kemarin saya sempat juga mewawancari Ibu Nur Hayati, ya masih isoman hari ini ya, lakukan tes ya. Ada pernyataan yang pertama kali diungkapkan kepada saya di Sapa Indonesia Malam kemarin, bahwa ia sempat melaporkan kepada camat setempat, ya camat Mundu ya katakan. Lalu camat itu menurut Ibu Nur Hayati mengetahui kasus ini, dan ia sempat melaporkan ke camat, lalu malah dimarahi oleh sang camat. Meskipun ini harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pak Mahfud sudah mendengar soal itu? Saya baru dengar sekarang, tetapi itu bisa memperkuat bahwa Nur Hayati kalau begitu tidak punya mens rea. Kan gitu. Tidak punya kasus niat jahat. terpisah. Oke. Tidak punya niat jahat dia. Karena dia sudah lapor ke camat, tapi camatnya tidak gubris, malah nakut-nakuti dan sebagainya. Itu berarti dia tidak punya mens rea, gitu. Dan itu yang harus diperiksa lebih lanjut nanti oleh polisi di sana, di Kecamatan Mundu itu. Kenapa camat bisa begitu? Kenapa aparat desa minta agar itu semua ditutupi dan sebagainya itu. Nur Hayati ini kan orang desa juga, nggak ngerti prosedur-prosedur gitu. Dia merasa sudah lapor, ya udah benar. Gitu. Jadi kalau dibayangkan Pak, ini saya yakin Ibu Nur Hayati juga beberapa perangkat desa termasuk BPD di sana juga mendengar. Jadi prosesnya ke depan seperti apa yang dibayangkan Pak? Mungkin Pak Mahfud, Pak Menko bisa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dalam beberapa hari dan seterusnya. Sekarang ini, pada saat kita bicara ini, koordinasi terus dilakukan. Karena ini kan persoalannya bagaimana pihak polisi itu menyerahkan Nur Hayati dan semua barang buktinya ke kejaksaan. Karena sudah P21, sudah tersangka gitu. Nah ini katanya masih ada kesulitan-kesulitan teknis di bawah. Itu kan harus menghubungi Nur Hayatinya juga. Mungkin ya minta tanda tangan atau apa. Dan ini hari pertama, hari kerja hari ini nih. Sesudah kemarin ribut sebelum libur 3 hari kan terus ribut. Nah, selama libur itu polisi dan kejaksaan bekerja siang malam. Saya ngikuti itu beritanya sampai tengah malam. Itu kesimpulannya ya sudah. Ini nanti dibebaskan aja gitu, dilepaskan aja lah dari status tersangka. Tapi kepala desanya tetap. Karena dia sudah buktinya cukup bahwa dia untuk diadili untuk tersangka. Kasus korupsi. Terakhir Pak Mahfud, apa yang bisa Pak Mahfud sampaikan terkait kasus kejadian seperti ini agar tidak terulang kembali di hari-hari ke depan?
Ya, kata kuncinya profesionalisme aja dari kalangan aparat penegak hukum supaya hati-hati dan cermat. Dan saya ingin juga memberi apresiasi kepada kejaksaan dan kepolisian. Di luar kasus ini kan kita tahu ada ribuan kasus setiap harinya. Lalu ada satu kasus begini, bocor satu yang kurang profesional. Yang ribuan kasus ditangani setiap hari itu kan harus kita hargai juga penanganan kasus yang dilakukan oleh polisi dan oleh kejaksaan yang tidak bermasalah secara yuridis itu jauh lebih banyak. Ini kan kasus satu muncul dan harus kita selesaikan gitu. Ya. Dan ini tetap harus disesalkan, tetapi tetap harus memberi apresiasi kepada kerja dari di tempat-tempat lain dan kasus-kasus lain yang sudah profesional. Karena polisi itu satkernya ribuan dari pusat sampai kecamatan sampai ke desa nangani yang gini-gini. Bahwa 3 bulan sekali ada satu kasus kayak ini muncul, ya kita selesaikan agar lebih profesional gitu. Oke. Dan jangan sampai Menko Polhukam harus turun tangan seperti kasus ini untuk kemudian melihat dan mengambil langkah yang diperlukan. Ya tadi barusan Presiden bilang seperti itu. Presiden baru saja memimpin rapat kabinet dan menyinggung. Ya, supaya aparat penegak hukum itu profesional, jangan masalah-masalah yang selesai di Polres malah menjadi berita nasional gitu, supaya diselesaikan. Nah, ini Presiden baru ngomong gitu Pak tadi Pak, di rapat tertutup Pak ya? Saja. Rapat kabinet, ada Jaksa Agung juga, ada Kapolri juga. Oke. Gitu. Ya gitu kan harus dibahas masalah-masalah seperti ini. Jadi kasus Nur Hayati ini dibahas di rapat kabinet nih Pak ya? Ya bukan dibahas, disinggung lah. Tidak menjadi bahasan khusus. Oke, baik. Kalau dibahas itu artinya kan problemnya apa. Ini enggak Presiden mendengar, lalu selesaikan. Gitu aja. Iya. Tidak usah dibahas karena pembahasannya sudah di tingkat polisi dan kejaksaan. Baik, terima kasih Pak. Apresiasi untuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Terima kasih dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terulang kembali dan profesionalitas tentu diuji terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Terima kasih. Oke, Iman. Pak Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia.